Pada minggu ini, saya diberikan tugas untuk, mengisi, materi pembelajaran dan merupakan bagian yang, terakhir ya, dari proses pembelajaran, kewirausahaan kita pada semester ini. Saya akan menyampaikan, salah satu bagian yang merupakan, output dari pembelajaran kita, yaitu materi yang terkait dengan, eee, rancangan usaha. Jadi mohon izin saya, share screen, apa yang saya mau sampaikan pada, eee, minggu ini, eee, terkait dengan rancangan usaha ya, rancangan usaha. Jadi, saya katakan tadi bahwa ini adalah bagian terakhir dari proses pembelajaran kita. Setelah ini sebetulnya minggu depan insya Allah ada pameran, tetapi agak kesulitan, kita untuk pameran di masa kayak pandemi saat ini. Makanya, kemungkinan untuk pameran kita, gabungkan dengan, proses, eee, apa namanya, seminar. Jadi pada saat presentasi, eee, saya berharap teman-teman sekalian untuk menampilkan juga prototipe, dari produknya ya, sehingga, ada nilai untuk pengganti, nilai pameran, pada saat, apa namanya, pada saat seminar sebagai bagian, evaluasi akhir dari pembelajaran kita. Pada pertemuan ini, saya berharap sebetulnya apa yang telah disampaikan oleh dosen-dosen yang telah masuk, sebelum saya berharap, teman-teman sekalian sudah memahami, sudah membaca dan semua materi pembelajaran kita, sebetulnya saya sudah upload masuk ke sistem Sekolah ya, dan semua bebas untuk unduh, di-download, kemudian, dari situ, Anda bisa belajar termasuk juga buku ajar, kewirausahaan modul-modul serta materi-materi slide yang disampaikan oleh dosen itu semua sudah ada di Sekolah dan untuk, materi ini juga Anda sudah bisa dapat di Sekolah, kebetulan tadi malam baru sempat untuk saya upload masuk ke sistem. Iya, eee, sasaran pembelajaran kita untuk, eee, kali ini pada minggu ke-13 sebetulnya sudah masuk minggu ke-14 tetapi, ada beberapa hal yang terkait sehingga terhambat, materi pembelajaran kita. Tapi menurut saya itu tidak ada masalah, kenapa? Karena pada bagian akhir ini memang, banyak hal yang sifatnya penugasan secara berkelompok dan itu membutuhkan waktu sehingga, kuliah tatap muka barangkali, baik secara virtual maupun secara langsung itu, meskipun tidak dilakukan, itu sudah mampu memenuhi beban SKS untuk, 1 minggu sampai beberapa minggu ke depan. Jadi capaian pembelajaran kita, sebagaimana di rencana pembelajaran semester yang juga Anda bisa lihat di Sekolah, eee, ini adalah bagian dari CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-10 dan, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Anda mampu menuangkan rancangan usaha, tentunya di bidang agribisnis. Kenapa di bidang agribisnis? Baik itu karena agribisnis itu sebetulnya, ruang lingkupnya mulai dari hulu, ya, mulai dari hulu. Hulu itu terkait dengan penyedia sarana produksi seperti pupuk, pestisida, kemudian herbisida, benih, bibit dan sebagainya, dan alat dan mesin pertanian atau alsintan, itu di hulu. Kemudian di on farm itu adalah, usaha tani, ya, produksi, kemudian di hilir itu ada pengolahan, hasil primer dari usaha tani, termasuk dalam hal ini adalah pemasaran dan, kemudian subsistem pendukung. Jadi, eee, yang namanya usaha di bidang agribisnis itu sepanjang mengikuti lingkup hulu, hilir, on farm dan, subsistem pendukung itu sudah masuk bagian dari usaha agribisnis. Nah, jadi, harapan kita dan ini juga bagian dari, penilaian kami, dalam
menyusun sebuah rancangan usaha, ya, menyusun sebuah rancangan usaha. Dan kebetulan pada kesempatan ini saya akan memberikan rancangan usaha yang modelnya model bisnis, atau mungkin Anda sudah familiar dengan bisnis model Canvas, dan itu juga sudah ada materinya yang disampaikan pada minggu sebelumnya, ya, awal-awal minggu perkuliahan kita. Nah, memulai bisnis baru atau mengembangkan bisnis yang sudah berjalan sebetulnya pada dasarnya perlu dipedomani, perlu didasari atas perencanaan yang matang, ya. Jadi tidak asal langsung menjalankan bisnis itu, tetapi setidak-tidaknya bisnis itu dibuat rencana yang betul-betul matang. Kenapa? Karena fenomena yang sering kita lihat, sering terjadi bisnis itu ya mungkin karena menggebu-gebu ingin menjalankan usaha karena berbagai motivasi, ya umumnya motivasinya adalah untuk mencari nafkah, atau mungkin ingin langsung menuangkan, mengimplementasikan ide atau gagasan yang ada dalam pikirannya sehingga ya tanpa membuat perencanaan yang matang langsung dijalankan, dan ini banyak sekali yang kita lihat ujung-ujungnya banyak menuai kegagalan. Meskipun sebetulnya tidak jarang juga kita temui banyak orang yang menjalankan bisnis insidentil langsung tiba-tiba berhasil. Mungkin ada faktor lain yang mendukung hal tersebut. Makanya baik memulai bisnis baru atau mendirikan usaha baru maupun mengembangkan usaha yang sudah jalan, itu tetap juga harus ada perencanaan yang matang. Perkembangan zaman menyebabkan terjadinya perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Ini menjadi pokok perhatian kita sebetulnya. Kenapa? Ya, saya kira ini sudah dibahas pada materi peluang-peluang usaha, bahwa terjadinya perubahan di sekitar kita menuntut kita harus beradaptif dengan perubahan tersebut. Bisnis yang berjalan tidak diiringi dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri atau kemampuan untuk adaptif dengan perkembangan zaman, tentunya akan kesulitan untuk berkembang. Ini jadi agak sulit juga misalnya kalau sebuah bisnis itu tidak mengikuti perkembangan zaman atau dalam artian tidak adaptif. Nah, olehnya itu disinilah letak pentingnya membuat perencanaan bisnis atau bisnis plan yang mempertimbangkan berbagai aspek dan dituangkan di dalam sebuah rancangan usaha. Jadi bisa jadi ada yang memiliki perencanaan, tetapi perencanaannya itu tidak tertulis gitu. Tidak tertulis, akhirnya agak sulit juga untuk bisa dipahami. Kemungkinan kalau rencana itu hanya ada di dalam pikiran kita, tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, mungkin itu hanya untuk konsumsi kita sendiri. Tetapi yang namanya rancangan usaha, yang namanya bisnis plan, tentunya kepentingannya bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi minimal itu bisa menjadi pedoman bagi kita untuk menjalankan bisnis dan untuk merubah itu agak tidak segampang seperti yang ada di dalam pikiran kita yang senantiasa bisa berubah. Ya, tentunya tidak berarti bahwa sebuah bisnis plan itu tidak bisa berubah gitu. Nah, rancangan usaha merupakan dokumen tertulis yang disusun oleh calon wirausahawan yang memuat seluruh aspek-aspek yang terkait dengan aktivitas yang direncanakan dalam merintis, ya, dalam artian dalam merintis itu adalah wirausaha baru dan menjalankan gagasan bisnis. Ini juga termasuk di dalam hal ini bisnis yang sudah jalan kemudian kita akan kembangkan. Jadi pada dasarnya rancangan usaha itu atau bisnis plan, atau mungkin sering orang mengatakan ini adalah proposal bisnis. Ya, sebetulnya tidak ada perbedaan antara rancangan usaha, rencana usaha, bisnis plan, dan proposal bisnis. Ini tidak ada bedanya. Sebenarnya pada intinya memiliki kesamaan, cuma istilah saja yang berbeda dan tergantung juga tujuannya untuk apa. Sebentar kita akan bahas terkait dengan apa saja yang harus dimuat dalam unsur-unsur dalam sebuah rancangan usaha.
Nah, penyusunan rancangan usaha sebetulnya dimaksudkan untuk menentukan sendiri tingkat kelayakan gagasan perusahaan yang dirancang. Jadi dimaksudkan untuk menentukan sendiri, jadi self evaluation apa namanya? Anda mengevaluasi sendiri bagaimana kelayakan gagasan usaha. Perlu diingat bahwa gagasan usaha ini asumsi saya di dalam kelompok Anda memilih gagasan usaha ini mungkin dengan banyak pertimbangan, ya, mungkin dengan banyak pertimbangan. Kalau kita melihat alur penugasan mulai dari memahami potensi diri masing-masing dengan mengenal siapa aku, kemudian masuk ke ciri dan karakter wirausahawan potensial, ya, ciri dan karakter wirausahawan potensial. Kemudian Anda bercermin dari situ, kemudian mengevaluasi diri Anda masing-masing, apakah Anda cocok untuk menjadi wirausahawan potensial atau tidak. Kemudian Anda diajak untuk melihat keluar, melihat peluang-peluang apa yang ada di sekitarnya, sehingga terpilih satu secara individu dan itu Anda diskusikan di kelompok Anda untuk memilih satu yang mana yang akan kita jadikan sebagai objek untuk berlatih menyusun rancangan usahanya. Kemudian masuk ke berbagai aspek pembelajaran mulai dari aspek pemasaran, kemudian aspek produksi, aspek dampak lingkungan, organisasi dan manajemen, dan terakhir yang disampaikan oleh Ibu Leti adalah aspek keuangan. Ya, itu setidak-tidaknya Anda dapat melakukan evaluasi sendiri terhadap gagasan itu, apakah itu layak dari berbagai aspek, ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Sebetulnya pada dasarnya kalau memang betul ini mau diimplementasikan, tujuannya sebetulnya agar investasi yang kita akan lakukan, ya, investasi dalam bentuk modal yang akan kita lakukan, itu bisa menguntungkan atau tidak merugikan. Dan biasanya nanti di kemudian hari baru kita sadari karena ada hal-hal yang tidak sempat kita estimasi sebelumnya gitu. Nah, ini tujuannya. Nah, tentunya saya katakan tadi, ini tidak hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga untuk pihak-pihak eksternal yang akan mendukung kita di dalam menjalankan bisnis, dalam mencoba merintis menjalankan bisnis yang merupakan gagasan yang kita sudah tuangkan di dalam rancangan itu. Itu terkait dengan kenapa mesti ada rancangan usaha dan apa definisi dari rancangan usaha. Beberapa manfaatnya sebetulnya saya bisa sampaikan, ada dua hal. Yang pertama bagi Anda sendiri sebagai penyusun atau sebagai seorang wirausahawan, dan yang kedua bagi penerima. Ya, bagi penerima, bagi Anda sendiri dan bagi penerima. Tadi saya katakan jangan dikonsumsi sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi ada pihak-pihak luar yang bisa mendukung kita dan itu tidak bisa dia lakukan kalau dia belum mengetahui apa maksud kita gitu. Jadi ada dua manfaatnya. Bagi penyusun sendiri, bagi penyusun atau bagi Anda itu menampung rencana bisnis. Jadi itu tertuang. Ya apalagi kalau misalnya Anda tidak sendiri, Anda banyak orang gitu. Jadi kalau banyak orang kan susah orang lain itu membaca pikiran kita. Tetapi kalau itu dituangkan ke dalam sebuah naskah, ya tentunya itu lebih gampang gitu. Jadi menampung rencana bisnis. Kemudian yang kedua, kalau bisnis itu kita jalankan, itu menjadi pedoman, alat kontrol bagaimana kita melaksanakan kegiatan bisnis itu. Sebentar kita lihat di dalam teknisnya, ya tentunya ini tidak hanya sekadar formalitas belaka, karena biasanya proposal bisnis kalau yang saya lihat di sekitar kita ya, itu hanya sekadar formalitas. Apa yang tertuang di dalam proposal itu menjadi pedoman kita untuk menjalankan. Kalau misalnya di proposal kita butuh dana sekian, ya seharusnya kita berupaya untuk mencari dana sebesar itu. Kemudian dari situ ada alokasi berapa untuk biaya investasi, ya tentunya kita harus berupaya untuk kita tetap kekeh pada apa yang tertuang. Meskipun sebetulnya ini harus fleksibel juga di dalam implementasinya karena kadang kala ada yang luput dari ingatan kita pada saat menyusun itu tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan di sekitar kita. Jadi
ada salah satu unsur sebentar kita bahas di dalam sebuah proposal, bahwa proposal itu tidak mutlak apa yang tertulis itu juga yang kita lakukan, bisa saja itu berubah, ya. Tujuannya adalah untuk memperoleh perhatian dan keterlibatan pihak lain, ya. Ya tentunya ini saya katakan tadi bukan untuk konsumsi kita saja, tetapi kita berharap juga pihak lain bisa mendukung kita. Ingat bahwa bisnis ini sebetulnya adalah hal yang terkait dengan bukan semata-mata aktivitas ekonomi, tetapi ini juga merupakan aktivitas sosial yang tentunya membutuhkan pihak lain di dalam mendukung kita, tidak hanya pada aspek bagaimana aspek pasar, tetapi juga aspek-aspek lain. Kita di dalam mendirikan atau merintis usaha ini kita membutuhkan modal, dan modal itu saya yakin tidak selamanya kita bisa mampu untuk menjalankan sendiri gitu. Setidaknya ya ada sebagian kecil saja yang kita ini, karena kalau kita kembali ke materi pembelajaran di awal-awal mengenai karakter wirausaha, bahwa seorang wirausahawan itu harus mandiri. Mandiri dalam artian bukan berarti tidak membutuhkan pihak lain, tetapi mandiri dia harus percaya bahwa saya memiliki kualitas individu yang mungkin berbeda dari orang lain, dan ya bukan berarti bahwa tidak membutuhkan bantuan dari luar. Dan pada aspek-aspek tertentu kita butuh pihak-pihak luar, termasuk dalam hal ini kalau kita bicara dengan perencanaan bisnis atau rancangan usaha ini, ya tentunya lebih banyak mengarah kepada kebutuhan modal, ya, bantuan kebutuhan modal, bantuan kebutuhan advokasi, bantuan kebutuhan untuk bagaimana mengembangkan usaha. Tapi kebanyakan terkait dengan permodalan. Itu untuk wirausahawan. Tetapi bagi penerima, ya tentunya kalau orang luar atau pihak eksternal ingin membantu kita, tentunya dia harus meminta, coba apa idenya, ya, sehingga dia bisa menggunakan ide-ide yang sudah tertuang di dalam rancangan usaha itu sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan, ya, apakah kita akan menerima atau tidak. Saya perlu sampaikan, sebetulnya bisnis itu tergantung dari ide kita. Saya sering mengatakan, ya kebanyakan orang menjalankan bisnis itu ya, menjalankan bisnis karena dia berpikir dirinya sendiri gitu. Ini suatu hal yang apalagi kalau kita mau memulai, merintis, dia tidak berpikir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kuncinya ada pada ide. Banyak juga saya lihat tidak kesulitan untuk menyusun ini. Kenapa? Karena idenya sudah bagus. Jadi tanpa proposal, juga tanpa rancangan juga dia gampang dibantu. Kenapa? Kembali lagi ke ide, gagasannya. Ya, pada intinya gagasan itu ya terkait ini karena kita sebetulnya memproduksi sebuah produk sebagai hasil dari aktivitas bisnis ini ya tujuannya untuk dijual. Ya tentunya kita harus berpikir siapa yang mau beli. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah yang mau beli itu butuh atau minimal ingin? Ini yang harus kita jawab. Kalau dia tidak butuh, tidak ingin, ngapain kita jual? Saya yakin kalau kita melawan kebutuhan dan keinginan konsumen, saya selalu katakan insya Allah produk kita tidak laku. Ya, kenapa? Karena kita harus berempati bahwa kita membeli sesuatu, kita ini juga adalah konsumen. Kita membeli sesuatu itu kan karena kita butuh atau paling tidak kita ingin. Ya, karena cuma dua, kebutuhan dan keinginan. Kalau kita melawan, kita sebagai produsen melawan kebutuhan dan keinginan konsumen, saya yakin insya Allah pasti tidak laku produk kita. Dan kalau tidak laku ya bisnis itu pasti akan tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena cash flow atau perputaran kas itu akan mandek. Ya ingat, kas itu sebagai jantung di dalam perusahaan yang memompa darah ke seluruh bagian-bagian perusahaan, memompa uang ke seluruh bagian-bagian perusahaan. Kalau jantung memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ya. Jadi coba bayangkan kalau misalnya arus kas cash inflow, kas masuknya itu mandek, lebih banyak kas keluarnya, cash outflow-nya, ya tentunya ini kalau kita ibaratkan manusia, bahwa manusia yang kekurangan darah atau perusahaan yang kekurangan kas, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, dan ini yang sering terjadi. Ya, oke, saya lanjut. Yang kedua, selain menjadi bahan pertimbangan,
dalam memberikan penilaian, tentu juga menjadi bahan pertimbangan di dalam memberikan persetujuan. Apakah saya bantu atau tidak. Itu manfaat rancangan usaha. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur rancangan usaha. Unsur-unsur rancangan usaha yang pertama adalah rencana. Bahwa rancangan usaha setidaknya memuat suatu rencana berikut apa maksudnya rencana ini dan tujuannya. Ya, apa maksudnya kita menyusun rancangan usaha ini? Mungkin di dalam proses pembelajaran kita adalah salah satu prasyarat saja untuk mendapat kelulusan di mata kuliah ini. Tetapi di dalam kondisi aktualnya, ya umumnya kita membuat rancangan usaha atau bisnis plan ini tujuannya adalah ya untuk mengembangkan usaha dan dalam mengembangkan usaha itu kita perlu dukungan dari pihak luar gitu. Yang kedua, bahwa rancangan usaha itu paling tidak memuat usulan kepada pihak lain untuk diperhatikan, untuk dinilai dan untuk dipertimbangkan. Ya. Karena rancangan usaha sebetulnya ya tidak hanya sekadar untuk konsumsi kita, tetapi setidak-tidaknya kita mengharapkan bantuan dari pihak lain agar kita bisa mendapat sokongan, kita bisa mendapat dukungan di dalam menjalankan aktivitas bisnis kita. Dan yang ketiga, usulan itu atau rancangan usaha ini setidak-tidaknya itu disusun secara sistematis, mulai dari hal yang sifatnya makro sampai ke yang sifatnya mikro, atau dari yang sifatnya umum ke yang sifatnya spesifik. Jadi berpikir deduktif dari umum ke khusus. Tentatif, ini yang saya katakan bahwa isi rancangan usaha itu masih bisa diubah sebelum mendapatkan persetujuan dari penerima. Ya, masih bisa diubah, masih bisa diperbaiki. Ya. Ya, makanya di dalam konteks pembelajaran kita ini nanti laporan atau usulan rancangan usaha yang Anda akan susun itu ketika sudah selesai draftnya itu bukan merupakan bagian akhir gitu dari proses. Kenapa? Karena masih akan melewati proses yang disebut dengan seminar dan tentunya di seminar itu banyak perubahan, banyak hal yang mungkin perlu dikoreksi dan diperbaiki dan akhirnya menjadi sebuah hal yang final dalam bentuk laporan rancangan usaha ya sebagai tugas akhir output dari tugas akhir pembelajaran kita dalam konteks di luar ya ini juga berlaku jadi mungkin ketika misalnya si penerima untuk memberikan persetujuan meminta untuk mencoba memperbaiki hal aspek keuangannya ya tentunya kita harus perbaiki atau mungkin ada hal-hal teknis yang mungkin disuruh ubah ya kita harus ubah. Jadi tidak bukan berarti bahwa ini sudah selesai ya sudah fix gitu. Jadi ini tentatif, sifatnya tentatif. Menyusun rancangan usaha. Jadi berdasarkan materi pembelajaran serta penugasan yang telah diberikan kepada Anda di beberapa minggu-minggu yang lalu, maka kami berasumsi bahwa Anda telah memiliki informasi dari berbagai aspek yang telah dibahas. Mulai dari aspek pemasaran hingga ke aspek keuangan gagasan usaha yang Anda rancang. Ya, saya asumsinya begitu. Jadi informasi dan gagasan yang telah tertuang dalam penugasan tersebut sebetulnya harus dirancang, harus dijabarkan ke dalam sebuah format rancangan usaha. Nah, selama ini rancangan usaha itu dibuat dalam bentuk yang menguraikan informasi yang jelas dan sangat detail. Ya, selama ini sebelum kita mengenal model bisnis, ya model bisnis kanvas, ya itu dulu format bisnis plan itu tebal kayak skripsi. Ya, saya ingat sekali waktu zaman saya kuliah, saya disuruh ditugaskan untuk menyusun bisnis plan, itu tebal sekali karena sampai detail. Ya, sampai detail itu harus kita uraikan gitu. Nah, cuma persoalannya ada beberapa kelemahan yang sering ditemui, ya. Umumnya ini terjadi pada calon wirausaha atau pembelajar kewirausahaan.
banyaknya aspek yang perlu diuraikan dan substansi menjadi terlupakan. Jadi hal-hal yang sifatnya pokok itu terlupakan. Ya, bukan berarti tidak baik, tetapi ya kita kan sebetulnya pihak luar itu harus membaca. Kita tidak mau terlalu banyak yang bertele-tele. Jadi prinsip untuk apakah usulan kita diterima atau tidak, ya jangan mempersulit pemeriksa lah. Barangkali jangan mempersulit pemeriksa. Ya, nah, jadi saya katakan kadang hal-hal yang sifatnya substansi itu terlupakan dan cenderung kurang fleksibel di dalam melakukan penyesuaian ketika terjadi perubahan lingkungan dunia bisnis. Kenapa? Karena lebih banyak ke detail gitu. Ya bukan berarti bahwa kalau detail itu salah. Ya makanya di penugasan ini mungkin rancangan usahanya tidak terlalu detail. Tetapi kalau kita mau lihat detailnya kan ada penugasan buku kerja. Disitulah detailnya sebetulnya. Kalau kita mau ini kan ada detailnya. Ya, ini hanya dirangkumkan di dalam sebuah konsep rancangan usaha di dalam beberapa lembar gitu. Ya, gitu. Nah, ini pengalaman saya yang lalu-lalu. Namun ketika Alexander Osterwalder ya menulis sebuah buku yang berjudul Business Model Generation, itu memperkenalkan BMC. Ini BMC baru kurang lebih 9 tahun dan kita termasuk saya sendiri kurang baru sekitar 5 tahun lebih menggunakan ini. Ya, menggunakan ini. Jadi BMC ini kita gunakan sebetulnya menurut saya sangat singkat, sangat jelas. Kenapa? Karena itu hanya dituangkan dalam selembar kanvas. Ya, kalau kita mau menjelaskan bisnis plan kita mau mempresentasikan, cukup satu halaman saja kanvas itu yang kita presentasikan. Ya tentunya kan tidak mungkin misalnya di dalam penugasan ini rancangan usahanya cuma satu lembar. Ya, yang namanya laporan tidak satu lembar, tetapi untuk kepentingan memahami model bisnis itu, ya ini sangat tepat dan ini juga saya sudah gunakan juga, termasuk di Banteng ini sudah tahun kedua saya menyampaikan ke pengusaha-pengusaha yang akan mendapatkan bantuan dan cenderung mereka lebih mudah memahami gitu. Meskipun pendidikannya tidak terlalu tinggi, ya sekolah dasar SMP, tetapi ketika saya menggunakan ini dia lebih cepat paham. Kenapa? Karena kita menggunakan model meta plan, menggunakan model yang apa namanya, yang audiens itu bisa lebih gampang. Kenapa? Karena kita bisa langsung demonstrasi, kita bisa langsung simulasikan ya dengan menggunakan selembar selembar banner dan kemudian kita tempeli dengan kertas-kertas warna-warni itu membuat semangat juga. Jadi ini termasuk baru ya. Makanya kita mencoba juga menyusun rancangan usaha ini terutama bagi Anda di dalam penugasan ini kita menggunakan bisnis model kanvas dan saya berharap model ini bukan merupakan hal yang baru bagi Anda karena ini sudah lama sebetulnya sudah banyak yang kenal ya. Kita masuk sedikit, meskipun ini sudah pernah dibahas pada minggu kelima, namun tanpa mengurangi makna dari materi yang telah disampaikan, ya kita mencoba menyegarkan kembali, ya, mencoba menyegarkan kembali apa yang sudah kita dapatkan di materi pada minggu kelima di dalam menyusun rancangan usaha sebagai penugasan pada mata kuliah ini. Jadi pada dasarnya sebuah model bisnis menggambarkan bagaimana sebuah bisnis itu membuat dan menyalurkan nilai gitu. Ingat, model bisnis itu pada dasarnya adalah bagaimana bisnis itu membuat dan menyalurkan nilai. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan. Nah, makanya BMC ini merupakan alat bantu ya bagaimana kita memvisualisasikan model bisnis kita dalam selembar kanvas yang memuat 9 elemen kunci atau 9 blok ya yang berkaitan antara satu blok dengan blok yang lain. Jadi saya berharap Anda bisa pahami bahwa BIMS ini tujuannya untuk ini sebetulnya. Ya, jadi ada 9 blok. Nah, pada intinya
saya katakan, apapun model bisnis kita, sebetulnya yang kita jual adalah nilai. Tidak hanya nilai produk, nilai fisik produk, tetapi nilai-nilai lain itu kita jual. Dan itulah merupakan keunggulan dari bisnis yang kita jalankan. Ya, nilai itu adalah keunggulan. Itulah yang membedakan keunggulan kita dibandingkan dengan pesaing. Jadi kita fokusnya pada nilai. 9 elemen kunci BMC ini, yang pertama adalah ingat ini alur berpikirnya ya. Alur berpikirnya. Mungkin kalau Anda membaca dari berbagai literatur atau mungkin nonton di YouTube terkait dengan penggunaan BMC ini, umumnya mengatakan bahwa kita bisa mulai dari mana saja. Ya, dari 9 itu ada yang menganggap kita bisa mulai dari mana saja. Ada juga yang berpendapat bahwa kita mulai dari segmen pelanggan, baru masuk ke nilai. Ada juga yang menganggap dia mulai dari nilai dulu, baru ke segmen. Ya, tetapi saya kalau berdasarkan apa yang telah disampaikan di materi-materi pembelajaran kita minggu lalu, sebetulnya kita mulai dulu dari segmen pelanggan. Apalagi kalau misalnya ini adalah calon wirausaha baru. Kenapa asumsi saya, kita tidak akan bisa menentukan nilai apa yang kita mau tawarkan kalau kita tidak tahu siapa pelanggannya. Ya, saya ulangi sekali lagi, akan kesulitan kita menentukan nilai apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan, dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan, kalau kita tidak tahu siapa pelanggannya. Makanya kalau saya sendiri berpendapat bahwa kita harus mulai dari segmen pelanggan. Kalau ada yang mulai dari nilai, mungkin ada kondisi yang menentukan dia harus mulai dari nilai. Ya, jadi segmen pelanggan itu apa? Ya, saya kira ini sudah dibahas di aspek pemasaran. Kalau tidak salah siapa Ibu Leti ya yang masuk di perkuliahan aspek pemasaran. Di situ adalah bagian yang membahas segmen pasar kita siapa. Saya mungkin perlu ulangi, kenapa kita harus membagi segmen? Kita harus membagi segmen karena tidak semua orang bisa kita layani kebutuhan dan keinginannya. Kenapa? Karena kita memiliki keterbatasan. Dalam hal selera, konsumen itu memiliki hal yang beragam. Makanya kita harus menentukan segmen siapa yang harus kita sasar, yang harus kita bidik. Makanya ada pertanyaan, siapa yang akan kita bantu? Ya, siapa yang akan kita bantu? Kemudian, apa yang mereka butuhkan dan inginkan? Dan apa masalahnya mereka? Harus berangkat dari sini gitu. Kalau mau bisnis ya berangkat dari apa yang dibutuhkan orang. Apa yang menjadi masalah bagi orang. Ya, mungkin ada orang yang merasa kesulitan kalau mau mengkonsumsi sebuah makanan, cemilan, snack, kesulitan dalam hal kemasannya yang susah dibuka, ya mungkin ini pengalaman pribadi juga kadang kita kesulitan di dalam mengkonsumsi sebuah produk. Ya, kita akan bantu konsumen kita dengan menciptakan produk yang memiliki kemasan yang tidak sulit untuk dibuka, gitu. Itu contoh. Jadi kita harus berangkat dari masalah yang dialami oleh konsumen. Kalau Anda membaca materi pada minggu kelima, di materi BMC di situ saya sudah memasukkan ada yang disebut dengan empathy customer map. Jadi peta empati konsumen. Kita harus berempati pada konsumen kita dalam artian bahwa kita harus menempatkan posisi kita pada posisi konsumen. Gitu. Kita juga sebagai konsumen, ya tentunya ada hal-hal yang membuat kita tidak srek, membuat kita tidak nyaman ketika kita mengkonsumsi sesuatu produk. Itu yang harus kita atasi, ya. Dan saya kira banyak produk-produk yang tercipta itu berangkat dari hal-hal yang sifatnya masalah bagi penemunya. Nah, kita harus berangkat dari situ. Ini sebetulnya kunci juga di dalam bagaimana kita berpikir kreatif, inovatif di dalam memunculkan ide.
Dan ini sebetulnya kunci kalau Anda ingin mengikuti program-program kreativitas mahasiswa, apakah itu PMW, dan sebagainya, itu sudah berangkat dari situ. Kita harus menyelesaikan masalah dari orang gitu. Ya, kalau kita bisa menyelesaikan masalah dari orang dan orangnya itu banyak dan itu menjadi kebutuhan, ya saya yakin ide ini bisa dianggap sebagai ide cemerlang. Ya. Jadi itu yang pertama, pahami segmen pelanggan. Segmen pelanggan itu bisa kita lihat dari sisi segmen geografis, segmen demografis, fisikografis, dan behavioristik. Ya, lihat di buku ajar, lihat di materi pada aspek pemasaran. Saya kira itu jelas. Setelah itu kita bicara nilai unggulan. Apa yang kita akan berikan kepada calon konsumen kita? Nilai apa? Ya, ya, terutama kalau misalnya siapa akan kita bantu, apa yang kita bantukan. Ya, contoh tadi saya katakan, kalau kemasannya susah dibuka, ya kita bantu dia dalam hal bagaimana kita menciptakan kemasan yang aman, kemasan yang tidak sulit untuk dibuka, dan kemasan yang mencegah terjadinya kontaminasi biologis, kontaminasi fisik, dan kontaminasi kimiawi gitu. Sehingga produk kita bisa aman. Itu contoh. Apa yang akan kita tawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya? Kita bisa lihat apa yang dibutuhkan dan kebutuhan itu belum terisi, belum terpenuhi. Kita yang harus mengisi. Kita harus memenuhi. Itu. Jadi kemampuan kita melihat segmen pasar dulu, kemudian kita menentukan apa nilai. Karena berbeda orang pasti berbeda nilai yang dibutuhkan. Kelompok mahasiswa itu berbeda dengan kelompok orang yang bekerja. Kalau itu berbeda nilai yang diharapkan. Ya, mungkin orang bekerja membutuhkan nilai khusus, ya, membutuhkan nilai khusus dibandingkan dengan mahasiswa. Ya, masing-masing memiliki kesibukan, masing-masing memiliki lingkungan yang berbeda, masing-masing memiliki aktivitas yang berbeda, tentunya juga nilai yang dibutuhkan itu juga berbeda. Ya. Dan apa yang kita tawarkan untuk mengatasi masalahnya. Jadi ini yang saya katakan, segmen dulu baru nilai. Ya, karena asumsi saya begitu supaya kita bisa tahu apa yang akan kita tawarkan kepada mereka. Ya. Setelah itu kita bicara mengenai bagaimana kita menyalurkan nilai itu. Bagaimana kita nilai ya atau nilai dari sebuah produk yang kita tawarkan dapat sampai ke segmen. Macam-macam. Ya, tergantung lagi segmennya. Dan tergantung nilai yang kita mau tawarkan. Kalau nilainya misalnya memudahkan konsumen, ya jangan kita menunggu konsumen untuk datang ke kita. Kita berikan dia layanan delivery, kita memberikan layanan dia online, tidak perlu repot-repot keluar rumah, kita antarkan gitu. Atau mungkin kita online gitu. Itu nilai. Bagaimana kita mengantarkan nilai? Ingat, penyaluran di sini bukan dalam artian penyaluran secara fisik saja. Penyaluran secara bagaimana mengantar produk itu sampai ke konsumen. Tetapi lebih luas lagi, secara sistem tidak hanya mengantar tetapi mungkin juga pelayanan. Supaya nilai ini sampai kepada konsumen kita. Baru kita bicara terkait dengan bagaimana kita membina pelanggan supaya pelanggan kita bisa loyal kepada kita. Jadi kalau Anda lihat susunannya, cara berpikirnya, segmen pelanggan dulu, nilai unggulan, kemudian kita tentukan saluran, baru kita membina pelanggan. Kenapa pelanggan perlu dibina? Ingat, kita di pasar tidak sendiri. Kita di pasar ada pesaing. Kalau pesaing memberikan nilai unggulan lebih dibandingkan dengan kita, insya Allah pelanggan kita akan pindah ke lain hati. Ya, karena kita berperang nilai sebetulnya. Kalau nilai yang ditawarkan oleh pelanggan itu lebih bagus dibandingkan nilai yang kita tawarkan, saya yakin pelanggan akan pindah ke pesaing. Ya, pelanggan akan pindah ke pesaing. Dan ini tidak usah saya jelaskan kenapa, karena sudah ada bagian di dalam aspek mata kuliah di beberapa minggu sebelumnya sudah dijelaskan. Ya, bina pelanggan ya tidak selamanya ya mungkin kita dengan cara menelpon pelanggan, memberikan diskon atau apa, itu adalah salah satu cara untuk membina pelanggan kita. Ya. Kemudian kita bicara sumber penghasilan.
Karena kita sudah tahu nilai, kita sudah tahu segmen, kita sudah tahu bagaimana menyalurkannya dan membina pelanggannya, kita sudah bisa tahu sumber penghasilan kita dari mana. Bagaimana bisnis menghasilkan uang dari penawaran nilai. Jadi pada intinya nilai yang kita tawarkan, nilai terkait dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan kita. Setelah itu masuk ke apa aktivitas yang kita akan lakukan untuk menghasilkan nilai. Kegiatan apa yang akan kita lakukan, kegiatan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan nilai dan menyalurkan nilai. Ya. Setelah itu baru kita bicara apa sumber daya utama untuk menghasilkan nilai. Jadi setelah kita paham nilainya, sumber penghasilannya apa, kemudian apa yang akan kita lakukan untuk menghasilkan nilai. Nah, untuk menghasilkan nilai dibutuhkan sumber daya apa? Gitu. Baru kita bicara siapa yang akan membantu kita, siapa mitra utama kita yang membantu kita di dalam menjalankan aktivitas dan di dalam memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan nilai. Gitu. Ya, setelah kita paham apa aktivitasnya, apa sumber daya yang dibutuhkan dan siapa yang akan membantu kita untuk menyokong pemenuhan sumber daya dan jalannya aktivitas, ya tentunya kita sudah bisa tahu berapa biaya yang kita butuhkan untuk menghasilkan nilai itu. Sehingga dari nilai itu bisa menghasilkan uang. Itu kurang lebih konsep berpikir bisnis model kanvas dan bagaimana mulai dari mana sampai di mana. Ya, dari 9 elemen itu. Dan ini semua datanya jelas sekali di dalam penugasan kita. Ini saya ada contoh, ini pengalaman saya juga tahun 1992 ya, menjalankan sebuah bisnis yang cukup sederhana tetapi idenya cemerlang dan ini juga yang menghantar saya sehingga saya bisa menjadi dosen yang khusus di bidang kewirausahaan. Jadi saya ceritakan pengalaman sedikit. Tahun 92 itu saya ditantang oleh salah seorang oleh pendiri dari mata kuliah ini almarhum Bapak Ahmad Samsudin Suryana. Waktu itu Konrad Adenauer Stiftung, salah satu organisasi nirlaba yang ada di Jerman, menawarkan kepada mahasiswa siapa mahasiswa yang mau penelitian sebagai tugas akhir. Dan penelitiannya itu bukan penelitian yang umum. Penelitiannya itu adalah mendirikan usaha kemudian menceritakan pengalaman usahanya dalam sebuah skripsi. Jadi skripsi saya mungkin lain daripada yang lain dan menurut Mr. Thomas Locher pada saat itu adalah representatif Konrad Adenauer Stiftung di Indonesia mengatakan bahwa ini suatu hal yang baru di dunia ya melakukan penelitian dan penelitiannya bersifat eksperiensial. Jadi pengalaman saya tuliskan dan itulah yang tercipta satu buku pada tahun 1995 merupakan buku pertama untuk mata kuliah ini yang saya tulis dari beberapa teman dan termasuk juga pengalaman saya di dalam berbisnis. Nah, saya mencoba meskipun itu belum ada bisnis model kanvas tetapi menurut saya apa yang saya lakukan dulu itu sebetulnya sudah berpikir BMC. Ya, cuman pada saat itu saya belum berpikir bagaimana model BMC gitu. Tapi alhamdulillah Mas Alexander ini sudah membuat pemetaannya gitu. Ini contoh siapa yang menjadi segmen pasar pelanggan saya pada saat itu? Wisatawan, remaja, rumah tangga. Jadi 3. Saya tidak membuat model pemasaran mass marketing. Saya harus fokus pada 3 saja. Wisatawan lain, remaja lain, rumah tangga lain. Ya. Mungkin wisatawan dengan rumah tangga saya anggap sebagai sebuah, karena umumnya kebanyakan dari wisatawan itu adalah merupakan anggota rumah menggunakan ibu-ibu atau kepala rumah tangga gitu. Jadi saya satukan saja wisatawan dengan rumah tangga, kemudian yang kedua itu anak-anak atau remaja. Kemudian apa nilainya? Yang saya mau tawarkan, fisik produk keripik pisang saya lebih jernih daripada pesaing saya. Nah, ini pengalaman saya sampaikan, saya pada saat itu ditantang, saya iakan gitu. Ya, saya siap untuk menjalankan penelitian dengan mendirikan usaha. Jadi pekerjaan saya awal adalah saya keliling kota Makassar dari berbagai kecamatan yang ada di Makassar pada saat itu. Saya beli semua keripik pisang yang ada, bagaimanapun bentuk ukurannya,
Kemudian saya ada kurang lebih 10 merek, 10 ada juga yang tidak punya merek, saya susun. Kemudian saya coba satu persatu apa kelebihannya dari kemasan, dari warna, dari aroma, dari penampilan fisik, ya. Kemudian saya ambil hal-hal yang sifatnya negatif, kemudian saya tutupi hal yang sifatnya negatif, kemudian saya ambil yang sifatnya positif. Saya gabung menjadi sebuah produk yang saya ciptakan sendiri gitu. Fisik produk jernih. Hampir semua produk yang saya beli itu tidak ada yang jernih, tidak ada yang bening. Ya, tidak ada yang bening. Ya, makanya saya cari tahu kenapa pisang itu kalau digoreng itu tidak jernih. Nah, ini juga dibutuhkan karena kita ini orang akademis, ya cari tahu. Ya ternyata saya bisa dapatkan bahwa produk itu tidak jernih karena persoalan getah. Pisang itu mengandung getah dan kalau digoreng itu pasti hitam. Nah, inilah saya cari teknik bagaimana caranya supaya saya bisa menampilkan keripik pisang yang jernih. Saya hilangkan getahnya, ya. Kemudian rasanya unik. Ya, yang lain itu aromanya original, rasa pisang. Keripik pisang, rasa pisang. Mungkin sekarang sudah tidak sulit lagi untuk membuat rasa produk itu macam-macam karena bumbu sudah tersedia, ada balado, ada barbecue, ada macam-macam, coklat, stroberi untuk campuran bahan makanan. Dulu itu sulit, ya, sehingga mungkin orang tidak berpikir. Makanya saya berpikir bagaimana caranya menciptakan aroma yang unik, yang berbeda dari yang ada di pasaran. Ya, karena yang semua yang saya ambil contoh itu tidak ada yang unik. Makanya saya bikin yang unik. Ya, makanya saya buat adonan bumbu sendiri yang terdiri dari gula, garam, air plus bawang putih dan aromanya adalah aroma bawang putih. Ya. Kemudian kemasan menarik. Ya, banyak produk pada saat itu kemasannya tidak menarik, menggunakan plastik biasa yang dibakar pakai lilin. Itu secara ini tidak menarik, sudah tidak menarik. Ada yang punya label, ada yang tidak punya label. Ada yang punya label tetapi labelnya difotokopi dan dimasukkan ke dalam plastik dan itu bisa mengkontaminasi produk fisik kita sehingga itu bisa tercemar. Kenapa? Karena tinta fotokopi itu bisa menjadi pemicu munculnya kanker. Nah, itu saya hindari. Makanya saya bikin sendiri kemasan, saya mencetak sendiri kemasan gitu. Kemudian harga terjangkau, ya tentunya ini harus saya pertimbangkan berapa biaya yang saya ini. Saya lebih murah daripada pesaing. Kenapa? Karena saya sudah mensurvei berapa harga masing-masing pesaing saya. Setelah saya hitung-hitung biayanya, wih, saya masih bisa lebih dibawa daripada harga pesaing. Itu. Kemudian produk terjamin dalam artian bahwa ya saya punya produk pada saat itu memang sudah memiliki izin dari dinas kesehatan. Dalam hal ini dulu istilahnya kita mengikuti pendidikan di Balai POM untuk mendapatkan izin kesehatan itu bagaimana menghasilkan produk yang higienis, ya. Bagaimana memperhatikan sanitasi industri pangan, itu sudah ada materi-materi pelatihannya, bahan apa, food aditif apa yang bisa diberikan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, baik itu bahan pengawet, pewarna, dan sebagainya, itu sudah ada, sehingga kita mendapatkan izin dalam bentuk SP ya, SP nomor sekian. Sekarang untuk usaha-usaha kecil itu sudah izin PIRT namanya. Kalau itu sudah besar namanya MD ya, Medical Department, itu lebih tinggi lagi gitu. Itu yang jadi jaminan bahwa kita ini senantiasa dimonitor dan disidak oleh kesehatan. Mudah diperoleh, ya bisa disebarkan di berbagai toko dan sebagainya. Kemudian berikutnya, kenapa ini mundur? Berikutnya itu adalah nilai saya. Kemudian apa aktivitas yang harus saya lakukan? Ya tentunya inilah aktivitas-aktivitas yang saya lakukan. Investasi, ya untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan kebetulan waktu itu saya mendapatkan beasiswa dari Konrad tahun 92 1 juta rupiah. Lumayan pada saat itu 1 juta. Ya, 1 juta itu 500 untuk penulisan skripsi dengan seminarnya, 500 saya jadikan modal. 500.000 modalnya hanya untuk membeli kompor gas dengan tabung gas serta wajan, alat cetak dan alat serut. Cukup 500.000. Saya investasikan. Kemudian saya pengadaan bahan. Bahannya itu saya beli bahan yang memang betul-betul terstandar dari petani langsung atau paling tidak dari pedagang, tapi saya membutuhkan bahan pisang yang segar gitu.
bukan yang lama tersimpan, karena kapan lama tersimpan itu juga akan mempengaruhi kualitas. Jadi yang betul-betul segar sehingga produk saya bisa lebih jernih gitu. Kemudian saya melakukan proses produksi ya sesuai dengan nilai yang saya mau lakukan, kemudian pemasaran juga sesuai dengan nilai yang saya akan capai, kemudian bagaimana saya memanage manajemen organisasi saya. Apa sumber daya utama yang saya butuhkan? Saya butuh ruang produksi, kebetulan waktu itu saya bikin gudang sebagai tempat untuk produksi, kemudian peralatan produksi tadi saya katakan saya dapatkan bantuan 500.000 untuk alokasi modal investasi. Tenaga kerja saya untuk sementara saya gunakan adik-adik saya pada saat itu ya, kemudian bahan baku pisang, saya datang ke tetangga-tetangga yang memiliki pohon pisang kepok yang standar khusus, ukurannya kemudian tingkat kematangannya, saya bilang kalau kita jual pisang tak jual ke saya beli. Akhirnya ada tukang becak yang menawarkan nanti saya carikan kapan kita butuh. Jadi saya menggunakan bahan baku yang bukan yang sudah lama dipanen. Panen langsung produksi gitu. Jadi memang untuk menghasilkan nilai itu dibutuhkan hal-hal yang khusus gitu. Kemudian bahan pembantu, ya orang menggunakan minyak curah, saya menggunakan pada saat itu saya menyebut merek Bimoli. Bimoli itu minyak ini ya, minyak kemasan yang bukan minyak curah, bukan minyak kelapa dalam ya, tapi saya menggunakan minyak kelapa sawit yang pada saat itu masih Bimoli yang ada. Ya, cuma sayangnya pada saat itu terjadi krisis moneter tahun 97-98, ya produk ini terhenti dan akhirnya saya masuk ke bidang akademik. Kemudian alat cetak kemasan saya beli di Diponegoro, bikin sendiri screen, membuat sendiri model desainnya, labelnya, kemudian saya cetak sendiri menggunakan rakel, ya alat sablon, dan itu tidak perlu lagi mengandalkan pihak luar untuk menyediakan itu. Kemudian modal finansial, oke. Nah siapa mitra utama saya? Mitra utama saya ini, karena inilah yang memenuhi kebutuhan aktivitas usaha saya dan memenuhi kebutuhan sumber daya saya. Gitu. Dari situ ya struktur biayanya saya sudah bisa lihat, ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung, ada biaya operasional dan umum. Ini sudah dibahas di bagian keuangan. Ini contoh, ya. Nah, mungkin Anda bertanya, apa hubungannya antara buku kerja yang telah diisi kemarin dengan berbagai informasi mengenai ide bisnis yang akan dikembangkan dengan BMC? Ya, jawabannya sebetulnya buku kerja itu, tugas Anda yang lalu itu, yang telah didiskusikan itu sebetulnya memberikan informasi yang cukup jelas dan detail terkait dengan rancangan usaha berdasarkan gagasan usaha yang Anda pilih. Apa yang tertuang di dalam buku kerja itu nanti Anda akan uraikan menjadi penjelas pada laporan secara lengkap dari apa yang Anda nanti presentasikan di BMC. Jadi untuk mendapatkan informasinya tidak sulit sebetulnya. Kenapa? Karena Anda sudah punya data yang detail. Atau dengan kata lain, informasi dari buku kerja membantu kita dalam menyusun rancangan usaha ini. Ya, sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Ini bisa Anda lihat ya di dalam slide saya ada beberapa. Jadi sebetulnya BMC itu ada pemetaannya begini. Ini aspek pelanggan. Ini yang ungu ini aspek penawaran. Ini yang hijau muda ini adalah aspek infrastruktur dan yang hijau tua ini adalah aspek kinerja keuangan. Bisa Anda lihat ya. 3 di aspek pelanggan itu. Segmen pelanggan Anda bisa lihat modul 3, buku kerja 11 dan 12. Di situ ada informasinya. Di bina pelanggan ada modul 3 aspek pemasaran dan seterusnya ya. Anda bisa lihat. Modul 3 aspek pemasaran buku kerja 12, modul 4 aspek produksi buku kerja 14, 15, 16 ya. Ini sumbernya sebetulnya. Kalau Anda ingin memperkaya uraian dari BMC Anda, elemen-elemen BMC Anda bisa lihat dari sini modul-modul ini. Ya, di aspek keuangan juga kalau memang betul-betul Anda sudah isi ya. Anda bisa lihat modul berapa ya pada buku kerja berapa. Ya. Sekira ini pedomannya, silakan Anda menguraikan rancangan usaha Anda dengan informasi dari buku kerja itu. Ya. Format rancangan usaha yang menjadi tugas laporan Anda, mulai dari halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, ada ringkasan eksekutif,
ya, cukup 150 kata yang memuat 9 elemen rancangan usaha model BMC itu, ya, dalam bentuk uraian. Tidak usah terlalu banyak, cukup memuat 9. Siapa segmennya, apa nilai yang Anda tawarkan, kemudian bagaimana Anda menyalurkan nilai itu, kemudian bagaimana Anda membina pelanggan dan seterusnya sampai ke aspek biaya. Bab 1, pendahuluan. Ya, apa yang melatar belakangi pemilihan gagasan usaha itu? Kenapa Anda memilih gagasan usaha yang Anda pilih? Ya, tentunya ada latar depannya. Jadi ada latar belakangnya, ada latar depannya. Latar depannya itu apa? Tujuannya Anda menyusun itu untuk apa? Gitu. Itu bagian pertama. Bagian kedua, memuat 9 elemen kunci itu. Ya, tetapi sebelumnya Anda tampilkan dulu matriks lengkapnya. Ya, awali dulu matriks lengkapnya, berikan pengantar, kemudian masuk ke subbab 21 segmen pelanggan sampai ke struktur biaya. Ya, silakan Anda uraikan. Kemudian yang ketiga, penutup kesimpulan, ya, mengenai kelayakan usaha dari berbagai aspek itu tidak dipoinkan, jangan dipoinkan. Pemasaran, Anda menganggap bahwa ini layak karena banyak yang suka gitu. Produksinya mudah, bahan baku gampang, kemudian tidak mencemarkan lingkungan, kemudian secara organisasi gampang di-manage, serta menguntungkan dari aspek keuangan. Saran, ya uraikan apa yang diharapkan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, terkait dengan rancangan usaha yang disusun. Kepustakaan. Jadi tolong di lampiran, kalau ada tabel-tabel yang cukup panjang, tidak usah masukkan diisi. Isi itu cuma apa namanya, cuma substansinya saja. Kemudian selebihnya untuk mengenai data-data Anda bisa lihat di Anda lampirkan saja gitu, ya. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian penugasannya, ya, paling lambat akhir perkuliahan minggu ke-16 sebelum kita seminar itu sudah selesai, ya, dan nanti mungkin akan kita buat semacam, mungkin ada namanya tutor yang bisa kita tugaskan untuk mendampingi teman-teman di dalam berdiskusi untuk menyelesaikan tugas ini. Dan saya kira penugasan ini juga bisa Anda lihat di Sikola ya. Saya sudah masukkan. Kemudian untuk mengetahui apa-apa saja yang kita nilai, silakan Anda lihat rubrik 10 pada RPS yang juga sudah lama sudah saya share di Sikola. Ya, saya kira itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan pada perkuliahan kita minggu ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya terkait dengan materi yang telah saya sampaikan.